Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Iis Nurayah, SEMR. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Putri Wulansari, Hilda Hidayati, Silviana Putri, Salsa Sabila, dan Cynthia Puspita. Hello everyone. Di sini kita akan menjelaskan apa sih itu bisnis, pajak, dan lingkungan keuangan. Stay tune terus ya. Organisasi bisnis dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada badan usaha perseorangan, adalah badan usaha yang dimiliki oleh seseorang dan dioperasikan untuk keuntungannya sendiri. Yang kedua, ada badan usaha persekutuan. Sebuah persekutuan terdiri atas 2 atau lebih pemilik yang menjalani bisnis bersama untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, ada badan usaha perseroan. Hitman 2003, PT merupakan satu-satunya bisnis berbadan hukum legal entity yang didirikan berdasarkan hukum. Menurut Emery et al. 1998, PT adalah sebuah badan hukum yang terpisah dan berbeda dari para pemiliknya. Pemilik PT disebut dengan pemegang saham, yang kepemilikan atau ekuitasnya dibuktikan dengan saham biasa atau saham preferen. Para pemegang saham berharap memperoleh hasil melalui penerimaan dividen. Apa sih dividen itu? Pembagian laba secara periodik atau melalui realisasi keuntungan atas meningkatnya harga saham. Selanjutnya ada lingkungan perpajakan. Hukum perpajakan yang diterapkan dalam suatu negara berpengaruh terhadap manajer keuangan dalam mengambil keputusan. Hukum pajak yang terkait diantaranya itu terdiri atas pajak penghasilan, yang kedua depresiasi, yang ketiga amortisasi dan depresi, yang keempat ada pembiayaan dengan utang dan penghasilan dividen. Selanjutnya ada pajak penghasilan. Yang pertama ada penghasilan kena pajak atau yang disebut dengan PKP. Suatu badan adalah pendapatan dikurang semua biaya. Yang kedua ada tingkat pajak adalah sebesar persentase tertentu dari PKP yang harus dibayar dalam bentuk pajak. Selanjutnya ada depresiasi atau yang disebut dengan penyusutan. Alokasi kos aktiva tetap berwujud sebagai biaya dalam periode yang menerima manfaat secara rasional dan sistematis. Depresiasi bersifat mengurangi penghasilan kena pajak. Selanjutnya ada hukum pajak amortisasi dan depresi. Jadi amortisasi ini aktiva tetap yang tidak berwujud, yaitu alokasi biaya aktiva tetap yang tidak berwujud sebagai biaya dalam periode yang menerima manfaatnya secara rasional dan sistematis. Kalau depresi itu alokasi biaya aktiva sumber alam sebagai biaya dalam periode yang menerima manfaatnya secara rasional. Nah, depresi ini tuh dapat mengurangi pajak. Selanjutnya ada hukum pajak pembiayaan dengan hutang dan penghasilan dividen. Jadi pembelanjaan dengan hutang dapat mengurangi PKP atau penghemat pajak. Sedangkan kalau pembiayaan yang dibelanjai itu dengan saham, baik saham biasa maupun saham preferen, itu tidak mengurangi PKP atau penghematan pajak. Biaya bunga yang dikeluarkan pun akan mengurangi PKP, sedangkan kalau pembiayaan dividen itu berasal dari laba setelah pajak. Terima kasih. Selanjutnya ada lingkungan keuangan, terdiri dari sejumlah lembaga keuangan dan pasar yang melayani perusahaan, bisnis, individu, dan pemerintah. Lembaga keuangan, bank komersial, lembaga tabungan, perusahaan asuransi, dan lain-lain. Fungsi keuangan manajerial. Fungsi keuangan manajerial dapat dideskripsikan secara garis besar melalui pertimbangan perannya di dalam organisasi, hubungannya dengan ilmu ekonomi dan akuntansi, dan kegiatan-kegiatan kunci dari manajer keuangan. Lalu ada hubungan keuangan dengan akuntansi. Yang pertama, aktiva keuangan dan akuntansi sangat berkaitan dan secara umum akan tumpang tindih. Yang kedua, akuntansi, fungsi utama akuntan adalah untuk mengembangkan dan menyediakan data untuk mengukur kinerja badan usaha, menilai posisi keuangan, dan membayar pajak. Yang ketiga, akuntan menyiapkan laporan keuangan yang mengakui pendapatan dan pengeluaran berdasarkan prinsip-prinsip yang diterima umum dan sesuai bentuk standar yang pasti. Pendekatan ini disebut dengan basis akrual. Hubungan keuangan dengan akuntansi. Manajer keuangan lebih menekankan pada arus kas, yaitu arus kas keluar dan arus kas masuk.
Manajer keuangan mengelola kemampuan pembayaran badan usaha dengan merencanakan arus kas yang dibutuhkan. Aktivitas tersebut ditujukan untuk mewujudkan tujuan badan usaha. Manajer keuangan menggunakan basis kas untuk mengakui pendapatan dan pengeluaran, yaitu arus kas yang benar-benar telah masuk ataupun telah keluar. Selanjutnya ada pengorganisasian fungsi keuangan. Besar dan pentingnya fungsi keuangan manajerial tergantung pada ukuran skala badan usaha. Badan usaha kecil, fungsi keuangan pada umumnya dilakukan oleh Departemen Akuntansi. Sejalan dengan pertumbuhan badan usaha, fungsi keuangan secara perlahan memisahkan diri menjadi departemen yang berdiri sendiri. Baik, yang selanjutnya itu ada 10 aksioma manajemen keuangan. Yang pertama ada keseimbangan resiko dan pengembalian atau high risk high return. Nah, pernyataan ini tuh menunjukkan adanya pertukaran antara resiko dan return. Jadi semakin tinggi resiko suatu pekerjaan, maka return yang diperoleh itu semakin besar. Yang kedua, ada nilai waktu uang. Nah, uang yang diterima hari ini tuh lebih berharga daripada uang yang diterima di masa depan. Karena nilai uang itu semakin lama semakin menurun. Ini tuh akibat dari terjadinya inflasi. Yang ketiga, ada kas bukan laba adalah yang utama. Jadi, maksud dalam konteks ini tuh mengacu pada pentingnya likuiditas atas ketersediaan dana tunai. Yang keempat, ada pertambahan arus kas. Nah, ini tuh menyoroti pentingnya arus kas dalam mengevaluasi kesehatan keuangan suatu entitas dibandingkan dengan laba bersih atau nilai pasar aset. Pertambahan arus kas ini dianggap sebagai indikator perubahan keuangan yang harus diperhatikan. Yang kelima, ada kondisi persaingan pasar. Semakin banyak produsen yang masuk untuk bersaing pada produk yang sama di pasar yang sama, ini tuh mengakibatkan lesuhnya usaha. Jadi kondisi ini tuh mengisyaratkan bahwa tidak selamanya laba itu dapat diperoleh dalam jumlah yang besar. Yang keenam itu ada pasar modal yang efisien. Nah, pasar modal yang efisien itu adalah pasar modal yang dimana perusahaan itu memiliki gerak yang cepat dan harga yang tepat. Yang ketujuh itu ada masalah keagenan. Nah, masalah keagenan ini terjadi antar para manajer dan pemegang saham, di mana para manajer itu dipercaya untuk mengelola perusahaan dan memberikan keuntungan dari semua aktivitas di bisnis perusahaan, agar para pemegang saham itu mendapatkan keuntungan dari keuntungan di perusahaan tersebut. Yang kedelapan, ada pembiasan keputusan bisnis karena perpajakan, yaitu pertimbangan pajak yang dijadikan landasan pengambilan keputusan terhadap suatu aktivitas bisnis. Yang kesembilan, tidak semua risiko itu sama. Nah, setiap usaha itu memiliki risiko yang berbeda. Untuk itu, kita perlu melakukan investasi usaha pada bidang-bidang yang berbeda untuk mengantisipasi terjadinya risiko yang mengakibatkan kolapsnya sebuah usaha. Yang ke-10, melakukan sesuatu yang tidak benar. Nah, ini tuh mengacu pada tindakan yang bertentangan dengan norma-norma moral, etika, dan hukum. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.